kelas dengan mata kuliah Al-Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Syarullah SEMM. Kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Salamatan Ridya dengan NIM 2202055155. dengan saya Novi Nurmayansari dengan NIM 2202055136. Dengan saya Anissa Adalia dengan NIM 2202055129. Kami akan mengadakan wawancara dengan Dr. Meza seputar paradigma Islam dan IPTEX. Assalamualaikum Bu. Izin perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Riau. Kebetulan ada tugas dari dosen kami, Dosen Bapak Dr. Syarullah sebagai mata kuliah Islam. Beliau memberikan kami tugas untuk mewawancara salah satu atau orang yang di bidang kesehatan. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu kok. Boleh. Siapa? Saya dengan Dokter Meza. Kebetulan dinasnya di Rumah Sakit Bayangkara Kartini. Terjaga sih di situ. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu di bidang? Sudah ada 8 tahun. Dari 2017 lah. Kakak situ aja kan situ. Ibu, kebetulan kan mata kuliah kami juga Islam. Izin bertanya, Ibu pernah nggak atau mendengar tentang istilah paradigma Islam? Pernah sih. Menurut Ibu paradigma Islam itu seperti apa? Kalau menurut saya ya, paradigma Islam itu kan cara pandang Muslim terhadap dunia dan ilmu pengetahuan gitu, serta perilaku kita kan gitu. Itu sih. Dan kalau menurut Ibu sekarang kan dunia IPTEK kan lagi berkembang pesat nih. Kalau menurut pandangan Ibu sendiri berpengaruh nggak dalam pekerjaan Ibu? Berpengaruh sih, karena kan setiap yang kita dapat, kadang kan kita butuh ilmu pengetahuan juga. Terus belum lagi nanti ada ini kasus-kasus atau apa, kadang kan kita butuh juga pengetahuan gitu, alat-alat yang baru atau apa gitu. Menurut Ibu, IPTEX sendiri kan di organisasinya kan sangat dia memiliki pengaruh buruk atau positif untuk Ibu sendiri merasakan? Ada baiknya, ada buruknya juga. Kalau baiknya mungkin dalam dunia kesehatan ya, orang udah menemukan alat-alat yang baru, lebih gampang kerjanya gitu. Tapi kalau ada juga sisi negatifnya, mungkin kalau dia termasuk teknologi yang bagus, bakalan ini biasanya kendala di biaya atau apa gitu. Karena di Indonesia sendiri agak kurang biaya, apalagi dari pemerintah kurang dibantu. Iya. Kalau selanjutnya tuh pertanyaannya, kalau dalam ini Ibu kan mendiagnosis nih dari pasien sendiri. Nah Ibu pernah nggak, maksudnya selama mendiagnosis itu ada mempertimbangkan dalam ajaran Islam atau sesuai dengan teori aja? Ada pertimbangan juga sih, karena gini kan, orang datang ke kita kondisinya kan lagi sakit, otomatis kan kita mengobatinya dengan mendiagnosa penyakit tadi gitu kan. Kita kan bertanya dulu sama pasiennya. Untuk menegakkan diagnosa itu pun kita perlu pengetahuan, terus apa yang ada dalam Islam kadang-kadang tetap diinikan gitu, nggak bisa kan. Misalnya nih masalah religius seseorang gitu, pasien kami tanya gitu, apakah selama ini ibadahnya bagus atau enggak, itu tetap ada. Gitu. Iya. Kalau Ibu sendiri sebagai dokter, apakah menawarkan layanan medis khusus yang mempertimbangkan kebutuhan pasien untuk Muslim? Karena kan ada isu-isu di vaksin kemarin terbuat dari minyak bambu. Kan kalau untuk orang Muslim mungkin haram ya untuk dikonsumsi, untuk dipakai. Menurut Ibu gimana? Kalau masalah vaksin kemarin itu ya, dia kan global, yang namanya emergency, tentu ada pertimbangannya. Kalau seandainya lebih banyak bagusnya, sedikit mudaratnya,
ya Pak, lebih baik bagus kan yang dipakai, terutama masalah COVID kemarin, apalagi kan memang global, memang seluruhnya gitu kan. Itulah ilmu pengetahuan yang didapat sama orang-orang itu meneliti vaksinnya layak dipakai atau enggak. Kalau memang itu harus gitu, kenapa enggak dipakai? Jadi kita mempertimbangkan mendapatnya. Iya, baiknya banyak kah atau mudorotnya yang lebih banyak kan gitu. Kalau baik mudorotnya ngapain dicoba gitu kan. Selanjutnya kan ada nih, Ibu pernah familiar nggak dengan istilah kedokteran holistik dan kedokteran syariah? Oh, kalau holistik berarti ada keseimbangan ya. Kalau Iya. di kami di sisi religius sih, religius pasien itu antara dia spiritualnya, ibadahnya, sama kondisi fisiknya. Karena kan nggak jarang apa yang ada dalam Islam sekarang kan dunianya udah terbuka ya. Medsos ada, iya. Otomatis kan orang nengok dari medsos saja orang udah bisa tahu gitu. Nah, misalnya dalam Islam tuh, oh ini ternyata bagus loh, oh gunakan madu untuk ini ternyata bagus, kan gitu. Iya. Yang satu lagi tadi Kedokteran syariah. kedokteran syariah, biasanya kan Islam. pandangan Islam ya. Kalau misalnya di pandangan Islam sih kan lebih ke rumah sakit Islam biasanya ya, yang lebih ini kan lebih dekat syariah gitu kan. Kalau kami sih masih konvensional, tapi nggak apa-apa. Pasien di rumah sakit Bayangkara itu sekarang ini kan ada yang namanya akreditasi rumah sakit kan. Akreditasi situ dibahas itu masalah religius pasien tadi gitu. Pandangan-pandangan pasien tadi, misalnya kita ngasih obat itu masih halal kah atau enggak gitu. Maka kadang ada yang nanya. Berarti itu juga termasuk penting. Iya, itu termasuk penting. Gitu. Mungkin itu aja Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Enggak apa-apa. Kiranya Iya. jika memberatkan maaf Bu ya. Enggak kok. Itu kan sama-sama sekarang dunia kan udah beda. Iya. Kalau dulu sih masih tertutup lah gitu. Teknologi-teknologi itu hanya dikembangkan di tempatnya masing-masing atau rumah sakit yang punya penelitian gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak. Bisa semuanya. Iya, sudah bisa semuanya, termasuk syariat-syariat yang udah dipakai di Islam biasanya kan ada juga yang dikembangkan. Itu aja sih. Oh, ada suara pesawat. Naik. Kakak situ. Ibu kan. Bye. Terima kasih telah menyaksikan